Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 21 Agustus berjudul Salib dan Hukum. Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Ayat intinya diambil dari Hosea 14 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang faham, biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Mari kita dengarkan penjelasannya. Salib berbicara kepada penghuni surga, kepada dunia-dunia yang tidak jatuh, dan kepada dunia yang jatuh, nilai yang telah Allah berikan kepada manusia dan tentang kasih-Nya yang besar yang dengannya Dia telah mengasihi kita. Itu bersaksi kepada dunia, kepada para malaikat, dan kepada manusia kekekalan hukum ilahi. Kematian Kristus menjadi argumen yang meyakinkan dan kekal bahwa hukum Allah tidak berubah sama seperti tahtanya. Fakta bahwa anaknya sendiri, jaminan bagi manusia, tidak ditahankan adalah argumen yang akan ada sampai zaman kekekalan di hadapan orang suci dan orang berdosa, di hadapan alam semesta Allah, untuk bersaksi bahwa Dia tidak akan memaafkan pelanggar hukum-Nya. Setiap pelanggaran terhadap hukum Allah, betapapun kecilnya, dicatat dalam perhitungan. Dan ketika pedang keadilan diambil, itu akan melakukan pekerjaan bagi pelanggar yang tidak bertobat, sama seperti yang telah dilakukan terhadap penderita ilahi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui kebenaran Kristus yang diperhitungkan, orang berdosa dapat merasa bahwa ia diampuni dan boleh mengetahui bahwa hukum tidak lagi menghukumnya, karena ia selaras dengan semua ajarannya. Adalah hak istimewanya untuk menganggap dirinya tidak bersalah ketika ia membaca dan berpikir tentang pembalasan yang akan menimpa orang yang tidak percaya dan berdosa. Dengan iman, ia memegang kebenaran Kristus, mengetahui dirinya sebagai orang berdosa, pelanggar hukum kudus Allah. Ia memandang kepada penurutan Kristus yang sempurna, kepada kematiannya di Golgota untuk dosa-dosa isi dunia, dan dia pun beroleh kepastian bahwa dia dibenarkan oleh iman dalam jasa dan pengorbanan Kristus. Ia menyadari bahwa hukum dipatuhi demi namanya oleh anak Allah, dan bahwa hukum pelanggaran tidak dapat jatuh pada orang berdosa yang beriman. Penurutan yang aktif dari Kristus membungkus orang berdosa yang beriman dengan kebenaran yang memenuhi tuntutan hukum itu. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh mempelajari tentang hubungan antara salib dan hukum. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib telah memenuhi tuntutan hukum Taurat dan memungkinkan kami manusia berdosa untuk memperoleh keselamatan. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh senantiasa memandang kepada penurutan Kristus yang sempurna, sehingga kami boleh dapat menghidupkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh memperoleh keselamatan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.